tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu. Cie, Tony, kamu sedang jatuh cinta ya? Hahaha. Enggak, aku hanya ingin bernyanyi karena lagunya enak. Tahu nih Barto, kita kan masih SD. Kata ibu, belum boleh pacaran. Ngomong-ngomong tentang cinta, aku jadi teringat cerita di Alkitab tentang seorang raja yang jatuh cinta. Seorang raja? Iya, raja tersebut adalah Raja Daud. Wah, bagaimana ceritanya? Aku sepertinya belum pernah mendengar cerita ini. Iya. Bagaimana ceritanya ya Eva? Maukah kamu menceritakannya pada kami? Duh, aku juga jadi penasaran. Ayo ceritakan kepada kami. Iya, aku akan ceritakan. Jadi, begini ceritanya. Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya baik dong. Gak kerasa ya, kita ketemu lagi di serial Jumat Ceria, pelayanan anak GPIB Maranatha Surabaya dengan Kak Abai. Di Jumat Ceria episode kali ini, aku akan berbagi cerita tentang Raja Daud jatuh cinta. Begini ceritanya adik-adik. Raja Daud dikenal oleh banyak orang sebagai seorang pahlawan yang tangguh. Dan ia telah memimpin rakyat Israel dengan penuh kebijaksanaan. Namun, meskipun ia sangat dihormati, ia juga seorang manusia yang bisa membuat kesalahan. Suatu hari, ketika musim perang datang, Raja Daud memutuskan untuk tetap tinggal di istananya, sementara pasukannya pergi berperang melawan musuh. Pada suatu sore, saat Daud berjalan-jalan di sotoh istananya, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik di tempat pemandian para bangsawan. Wanita itu bernama Batsheba, istri Uria, seorang prajurit yang setia di pasukan Daud. Raja Daud merasa tertarik pada Batsheba dan memutuskan untuk memanggilnya. Mereka pun bertemu dan Daud melakukan kesalahan hingga Batsheba mengandung. Raja Daud merasa cemas dan mencoba menyembunyikan kesalahannya. Ia memanggil Uria, suami Batsheba yang sedang berperang, untuk pulang ke rumahnya. Namun, Uria adalah prajurit yang setia. Ia menolak untuk pulang karena ia merasa nggak adil kalau ia bersenang-senang sementara teman-temannya masih berperang. Raja Daud pun bingung. Tahu nggak adik-adik? Raja Daud kembali melakukan kesalahan. Ia memutuskan untuk mengirim Uria kembali ke medan perang dan ia memberi perintah kepada panglima pasukan untuk menempatkan Uria di garis depan, tempat yang paling berbahaya. Dan Uria pun tewas dalam pertempuran itu. Setelah beberapa waktu, Batsheba pun dinikahi oleh Raja Daud. Namun, meskipun Daud mencoba melupakan semua yang telah terjadi, hatinya tetap merasa gelisah. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi, dan Tuhan tidak senang dengan perbuatan Daud. Pada suatu hari, datanglah Nabi Nathan menemui Daud. Nabi Nathan bercerita tentang seorang kaya yang memiliki banyak domba, dan seorang miskin yang hanya memiliki seekor domba kecil. Tapi, si kaya malah mengambil domba si miskin untuk disembelih. Raja Daud sangat marah mendengar cerita itu dan berkata, orang itu harus dihukum mati. Ia harus mengembalikan domba itu 4 kali lipat. Nabi Nathan menatap Daud dengan tegas dan berkata, engkaulah orang itu. Kamu telah melakukan hal yang sama dengan mengambil istri Uria. Padahal kamu sudah memiliki banyak istri. Raja Daud merasa sangat menyesal dan sadar bahwa ia telah berbuat dosa besar. Raja Daud pun berlutut dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku telah berdosa, ampunilah aku. Tuhan mendengar doa Daud dan mengampuninya. Tetapi, Raja Daud tetap harus menerima hukuman atas kesalahannya. Anak yang lahir dari hubungan Daud dan Batsheba meninggal dunia. Setelah Tuhan melihat Daud sungguh-sungguh menyesal dan bertobat, maka Tuhan kemudian memberkati mereka dengan anak laki-laki yang baru.
yang kemudian mereka beri nama Salomo, yang kelak menjadi raja yang bijaksana. Adik-adik, dari kisah Daud ini ada hal-hal yang bisa kita pelajari loh. Yang pertama, sebagai raja, seharusnya Daud tidak menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang dengan merebut milik orang lain, tetapi Daud harusnya menghormati milik orang lain. Yang kedua, Daud mau menyadari kesalahannya, mengaku dosa, dan bertobat setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Yang ketiga, saat kita melakukan kesalahan lalu menyesal dan bertobat, maka walaupun Tuhan memberikan hukuman, tapi Tuhan juga tetap memberi kesempatan untuk kita memperbaiki hidup, kemudian memberkati kita. Pelajaran yang terakhir adik-adik, belajar tentang cinta. Jadi, cinta itu tentang hidup dengan benar, menghormati orang lain, dan mengikuti kehendak Tuhan. Itu dia kisah Jumat Ceria di episode kali ini. Nanti sampai bertemu di episode selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, mari perhatikan pengetahuan kali ini. Tahukah kamu, istana raja pada zaman dulu adalah sebuah komplek. Ya, komplek yang terdiri dari banyak bangunan rumah. Komplek istana raja merupakan komplek istana dengan bangunan utama, yaitu istana raja, di tempat yang lebih tinggi, dan di bawahnya dikelilingi oleh rumah-rumah para pegawai. Cara mandi pada zaman kerajaan Israel adalah berendam di kolam, seperti kolam-kolam kecil yang ada di setiap halaman rumah orang-orang kaya. Dan kolam mandi ini biasanya tidak memiliki atap. Tahukah kamu nabi yang menegur Raja Daud? Ya, dialah Nabi Nathan. Tahukah kamu, Uria memiliki atasan bernama Panglima Yoab. Panglima Yoab inilah yang diutus oleh Raja Daud untuk menempatkan Uria di garis depan pertempuran. Ya, sedemikian jauh pengetahuan kali ini. Sampai jumpa di pengetahuan episode berikutnya. Wah, cerita tentang Raja Daud jatuh cinta sangat mengesankan ya teman-teman. Iya, aku jadi belajar bahwa terkadang kita juga bisa membuat kesalahan yang besar. Tapi yang paling penting adalah kita mau mengakui kesalahan yang kita sudah buat. Betul sekali, karena Tuhan selalu siap memberikan kesempatan bagi mereka yang sungguh-sungguh bertaubat. Dan satu lagi, cinta sejati bukanlah tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang hidup benar dan mengikuti kehendak Tuhan. Tak terasa sepertinya kita harus kembali ke kelas teman-teman. Yuk kita kembali ke kelas bersama. Yuk!